Halo, selamat berkenalan. Mendengarkan kisah Anda, saya terenyuh ya. Terus terang saja terbayang di mata saya anak yang berusia muda menerima tanggung jawab yang demikian besar. Kejutan-kejutan dalam hidupnya tidak berhenti. Dan Anda begitu tabah menjalaninya. Dan tidak banyak orang di dunia ini barangkali yang bisa menjalani hidup seperti Anda. Baik, pendengar, bagi Anda yang mengikuti program curhat ini, silakan subscribe dulu yang belum subscribe dan silakan dibagikan sebanyak-banyaknya agar konten ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Papaku terbaring tak berdaya dan mamaku tiada. Ini satu judul yang membuat saya merinding. Di mana papanya diberitakan sakit, dibawa ke rumah sakit. Begitu dirawat, tak lama kemudian di rumah sakit itu juga, pada hari itu juga si ibu tiba-tiba jatuh dan meninggal. Jadi yang tadinya papanya sakit, yang meninggal ibunya. Bayangkan kita berada dalam kondisi itu, hanya dua beradik, merawat papa yang sedang terbaring kena stroke, dan lalu tiba-tiba ibu juga meninggal di rumah sakit itu. Sebagian orang mungkin tidak kuat. Tapi saudara kita ini, dengan sabar, waktu itu baru SMA, sudah mengalami yang seperti itu. Dan ketika dibawa ke rumah, papanya stroke dan tidak bisa bergerak apa-apa. Dia bekerja, walaupun papanya masih mendapatkan gaji dari perusahaan yang lama. Tapi itu juga tidak cukup. Dia mesti bekerja. Di sela bekerjanya, dia tetap merawat papa yang tidak bisa bergerak apa-apa. Dan itu bukan sehari dua hari. Orang stroke itu merawatnya bertahun-tahun. Sepanjang umurnya. Sepanjang hayatnya. Dia mesti dirawat. Tidak bisa bergerak. Untuk makan minum saja sulit. Apalagi untuk mandi. Untuk bebersih badan. Sulit. Nah, apa yang dilakukan Anda? Terus terang saja, mungkin saya saja ya. Saya saja mungkin tidak mampu. Dengan kesabaran. Di mana Anda menggendong orang tua untuk dimandikan, dibersihkan setiap hari. Kemudian menyiapkan makanannya, minumannya. Dan kemudian mematikan lampu agar orang tua itu aman di rumah. Anda lalu pergi bekerja, pergi kuliah, dan Anda tidak pernah tinggal lebih lama di tempat Anda bekerja, di tempat Anda kuliah, karena Anda ingat papa Anda berada dalam kegelapan dan mungkin sedang menunggu Anda pulang agar dia bisa kembali melihat cahaya. Ini dibutuhkan kesabaran, apalagi orang-orang stroke. Stroke itu kan cuma tubuhnya yang tidak bisa digerakkan, tapi otaknya masih. Sehingga ada emosi juga di situ. Emosi seperti Anda ceritakan bagaimana dia mengetok-ngetok pinggir meja dengan tidak sabar. Sementara Anda mungkin lelah, kurang tidur karena Anda bekerja dari malam sampai pagi dan kemudian paginya dilanjutkan kuliah lagi. Ketidaksabaran pasti ada. Tapi yang saya salut, apa yang Anda lakukan ini, Anda tidak menjadi seanak yang apa ya, saya tidak berani mengatakan itu durhaka, bukan durhaka. Tapi Anda tidak memilih untuk melakukan kekerasan secara verbal kepada orang tua. Bahkan sekadar kata-kata cis
atau saja Anda tidak ucapkan. Walaupun di dalam hati Anda kadang-kadang juga kesel. Ya mungkin dalam hati Anda mengatakan, Papa, saya ini kurang istirahat juga. Saya mau istirahat sebentar, bisa nggak Papa sabar? Itu pun tidak Anda katakan. Itu yang membuat Anda menjadi anak yang luar biasa. Anak yang patut mendapatkan berbagai penghargaan. Bukan penghargaan di dunia, tapi penghargaan langsung dari pencipta. Penghargaan bisa bermacam-macam. Kemudahan-kemudahan, rezeki yang melimpah, kesehatan, dan lain sebagainya. Apa yang Anda lakukan adalah Anda sedang membuat jalan menuju surga. Karena merawat orang tua itu adalah salah satu jalan yang termudah untuk kita dapatkan jalan menuju surga. Apalagi penuh dengan kesadaran. Ini kalau merawat orang tua adalah anak perempuan, mungkin ya sedikit biasa, karena anak perempuan itu lebih telaten katanya. Dan memang mereka lebih dekat untuk bisa merawat orang tua. Tapi ini tidak. Walaupun kakak Anda ikut membantu, tapi setelah dia berumah tangga, dia tidak lagi tinggal bersama, hanya Anda lah satu-satunya yang bisa merawat orang tua Anda. Bisa merawat bapak. Jadi apa yang Anda lakukan ini adalah jalan sedang menuju ke surga. Anda adalah orang yang penuh diberkati. Bertahun-tahun merawat orang tua. Ya kalau merawat biasa saja mungkin banyaklah orang bisa melakukan itu. Tapi orang tua yang sakit dan yang tidak ada harapan untuk sembuh, itu tidak mudah. Sementara Anda mesti menata juga masa depan Anda. Anda mesti kuliah, mesti bekerja, dan sekaligus merawat orang tua. Itu mungkin dari 1000 orang tidak pernah bisa kita dapatkan satu yang mengalami yang seperti itu. Jadilah orang yang selalu berbangga hati. Berbangga untuk tidak ria, untuk tidak sombong. Tapi berbangga karena apa? Karena Anda lah seorang pemenang. Seorang pemenang yang memilih untuk tetap rendah diri, tetap menahan diri, untuk merawat orang tua yang sakitnya tidak tahu kapan sembuhnya. Bahkan mungkin tidak ada harapan untuk sembuh. Yang hanya bisa menggerakkan sedikit jari-jarinya tanpa bisa melakukan gerakan-gerakan yang banyak, hanya sekedar mengambil sedotan, hanya sekedar mengangkat sendok, tapi tidak bisa menggerakkan anggota tubuh yang lain. Dan itu Anda mendampingi orang tua Anda bertahun-tahun. Ya, bukan sebulan 2 bulan. Bahkan ketika Anda tamat sekolah, Anda kuliah, kemudian Anda bekerja, barulah setelah bertahun-tahun papa Anda itu dipanggil Sang Khalik. Mungkin Tuhan sedang menguji Anda untuk menjadi pemenang. Mungkin inilah cara Tuhan menunjukkan kepada Anda bahwa Anda terpilih menjadi anak yang istimewa. Anda terpilih menjadi sang pemenang. Jadi berbangga hatilah. Apa yang Anda bagikan ini mudah-mudahan juga menjadi pelajaran bagi orang lain yang mendengarkan program ini dan bisa dibagi bahwa ada seorang anak laki-laki mengalami atau menghadapi kehidupan yang begitu sulit. Bapak sakit, lalu ibu meninggal pada saat mengurus bapak, lalu tiba-tiba dihadapkan tanggung jawab untuk merawat bapak yang kena stroke. Stroke-nya bukan stroke ringan lagi. Kemudian Anda harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian kuliah sambil bekerja. Wow. Anda adalah orang hebat. Mengurus hal yang seperti itu dan menerima keadaan seperti itu.
itu tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Kalau di dalam dunia persilatan, Anda adalah orang yang pilih tanding. Tidak semua orang bisa menandingi Anda. Terima kasih Anda sudah menjadi seorang anak yang hebat. Mudah-mudahan kisah Anda ini menjadi inspirasi bagi orang lain, bisa membuat orang lain yang menghadapi hal yang sama juga belajar dari kisah Anda untuk menahan kemarahan, memupuk kesabaran, memelihara kesabaran, agar bisa merintis jalan yang mudah untuk kelak kita bisa ke surga.